Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Nabila beserta dua teman saya yaitu Akna Triputri dan Fani Yulianti. Di sini kami dari kelompok 3 PIAUD 2 akan membacakan makalah kami yang berjudul Aplikasi Teori Pendidikan dalam Pola Pembelajaran. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan materi yang pertama yaitu teori humanistik. Menurut aliran ini, tingkah laku individu ditentukan oleh individu itu sendiri. Mustaqim psikologi pendidikan. Teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar apa adanya yang biasa kita amati dalam dunia keseharian. Tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Teori kognitif. Psikologi kognitif adalah cabang psikologi yang mempelajari proses mental termasuk bagaimana orang berpikir, merasakan, mengingat, dan belajar. Psikologi kognitif mengakui otak menjalankan fungsi utama yaitu berpikir. Otak adalah sistem fisik murni yang bekerja meskipun kompleks dalam batas-batas hukum alam dan kekuatan sebab dan akibat. Teori belajar Piaget. Menurut Piaget, setiap anak mengembangkan kemampuan berpikirnya menurut tahap yang teratur. Yang pertama, tahap sensori motor. Dari lahir sampai kurang lebih umur 2 tahun. 2. Tahap pra-operasional, kurang lebih umur 2 tahun hingga 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasi konkret, kurang lebih 7-11 tahun. Yang keempat, tahap operasi formal, kurang lebih umur 11 tahun sampai 15 tahun. Teori Jerome Bruner. Bruner menekankan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif. Bruner meyakini bahwa pembelajaran tersebut bisa muncul dalam 3 cara atau bentuk, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Teori belajar bermakna Ausubel. Menurut Ausubel, ada 2 jenis belajar bermakna, meaningful learning, dan belajar menghafal, rote learning. Belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Sedangkan belajar menghafal adalah siswa berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Teori belajar kognitif file dari Lewin. Menurut Lewin, belajar berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif. Perubahan struktur kognitif itu adalah hasil dari 2 macam kekuatan. Satu dari struktur medan kognisi itu sendiri, yang lainnya dari kebutuhan motivasi internal individu. Lewin memberikan peranan lebih penting pada motivasi dari reward. Pengaplikasian teori humanistik dan kognitif dalam pendidikan. Implikasi pengajaran dari sudut pandang Rogers yaitu tidak begitu memperhatikan metodologi Rogers pengajaran. Satu strategi yang disarankan adalah memberi siswa dengan berbagai macam sumber yang dapat mendukung dan membimbing pengalaman mereka. Strategi lain yang disarankan Roger adalah peer tutoring, siswa mengajar siswa yang lain. Aplikasian teori kognitif. Pertama, kita akan melihat strategi mengajar pada umumnya, terutama yang menyangkut perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita akan memusatkan perhatian untuk membantu siswa dalam mengingat informasi baru. Teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Proses belajar yang menekankan teori behavioristik biasanya ditandai ciri-ciri. Pertama, mementingkan faktor lingkungan. 2. Menekankan pada faktor bagian. 3. Menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif. 4. Sikapnya mekanis. Yang terakhir, mementingkan masa lalu. Teori Bruce Frederick Skinner. Skinner mengadakan pendekatan behavioristik untuk menerangkan tingkah laku,
Adapun beberapa prinsip Skinner antara lain. 1. Hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. 2. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. 3. Materi pelajar digunakan sistem modul. 4. Dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukum. 5. Dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. 6. Tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. Dan yang terakhir, dalam pembelajaran digunakan shaving. Teori koneksionisme. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus S dengan respon R. Teori koneksionisme menyebutkan pula konsep transfer of training, yaitu kecakapan yang telah diperoleh dalam belajar dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang lain. Perkembangan teorinya berdasarkan pada percobaan terhadap kucing dengan problem box-nya. Aplikasi teori behavioral klasik. Dalam pengaplikasiannya, para guru yang menggunakan paradigma behaviorisme akan menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak banyak memberi ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh, baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Bahan pelajaran disusun secara hierarki, dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Implikasi teori behavioral klasik. Penerapan teori behavioristik yang salah dalam suatu situasi pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai sentral, bersikap otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan guru. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang secara belajar yang efektif. Teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial berdasarkan pendekatan behavioristik atau pembelajaran, tetapi menekankan pembelajaran berdasarkan faktor sosial. Pendiriannya ialah manusia berpikir dan bertingkah laku melalui perhatian terhadap orang lain, dan meniru tingkah laku yang diboleh memberi manfaat kepadanya. Teori pembelajaran sosial melibatkan 3 unsur asas yang utama. Di antaranya ialah individu, proses, persekitaran, environment, dan tingkah laku behavior. Teori menurut Plato dan Aristoteles. Plato dan Aristoteles meneliti perbedaan individu di bidang pendidikan, pelatihan tubuh, dan pengembangan keterampilan psikomotorik, pembentukan karakter yang baik, kemungkinan dan batasan pendidikan moral. Beberapa topik pendidikan lain yang mereka bicarakan adalah pengaruh musik, puisi, dan seni lainnya terhadap perkembangan individu dan peran guru. Teori menurut John Locke. John Locke mengajukan hipotesis bahwa orang belajar terutama dari kekuatan eksternal. Dia percaya bahwa pikiran itu seperti tablet kosong atau tabula rasa, dan rangkaian kesan sederhana munculkan ide-ide kompleks melalui asosiasi dan refleksi. Locke dikreditkan dengan membangun empirisme sebagai kriteria untuk menguji validitas pengetahuan, sehingga memberikan kerangka konseptual untuk pengembangan metodologi eksperimental selanjutnya dalam ilmu alam dan sosial. Teori menurut Johann Herbert. Dia berpendapat bahwa guru harus mempertimbangkan perangkat mental siswa yang ada,
apa yang sudah mereka ketahui ketika menyajikan informasi atau materi baru. Herbert muncul dengan apa yang sekarang dikenal dengan sebagai langkah formal. 5 langkah yang harus digunakan guru adalah mereview materi yang sudah dipelajari oleh siswa, persiapkan siswa untuk materi baru dengan memberikan mereka gambaran umum tentang apa yang mereka pelajari selanjutnya. Presentasikan materi baru, kaitkan materi baru dengan materi lama yang sudah dipelajari. Tunjukkan bagaimana siswa dapat menerapkan materi baru dan tunjukkan materi yang akan mereka pelajari selanjutnya. Teori menurut William James. Dia menyatakan bahwa guru harus melatih murid untuk berperilaku sehingga dia cocok dengan dunia sosial dan fisik. Guru juga harus menyadari pentingnya kebiasaan dan naluri. Mereka harus menyajikan informasi yang jelas dan menarik, dan mengaitkan informasi dan materi baru ini dengan hal-hal yang sudah diketahui siswa. Dia juga membahas masalah-masalah penting seperti perhatian, memori, dan asosiasi ide. Teori menurut Albert Binet percaya bahwa penting untuk mempelajari perbedaan individu antara kelompok umur dan anak-anak pada usia yang sama. Dia juga percaya bahwa penting bagi guru untuk mempertimbangkan kekuatan masing-masing siswa dan juga kebutuhan kelas secara keseluruhan saat mengajar dan menciptakan lingkungan belajar dengan baik. Teori menurut Edward Thorndike mengembangkan teori pengkondisian instrumental atau hukum efek. Hukum efek menyatakan bahwa asosiasi diperkuat ketika diikuti oleh sesuatu yang menyenangkan dan asosiasi melemah ketika diikuti oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia juga menemukan bahwa belajar dilakukan secara sedikit demi sedikit atau bertahap. Belajar adalah proses otomatis dan prinsipnya berlaku untuk semua mamalia. Teori menurut Johann Pestalozzi, seorang pembaharu pendidik Swiss, lebih menekankan pada anak daripada isi sekolah. Pestalozzi mendorong reformasi pendidikan yang didukung oleh gagasan bahwa pendidikan dini sangat penting bagi anak-anak dan dapat dikelola oleh para guru. Pada akhirnya, pengalaman dengan pendidikan awal ini akan menghasilkan orang-orang baik yang berkarakter moralitas. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.